ね。おうち本当に良かったと思ってるよ。ケンジと映画に行くんじゃなかったの？さっき撮っちゃいました。ローター気持ちよかった。Halo cok. Anggo kowe kabeh, mbok kowe nang endi yang lagi nonton video ini, semoga baik-baik saja seperti biasanya. Kali ini aku ingin merangkum film mempersatukan bangsa yang berjudul My Friend's Mother. Dan semoga kowe kabeh bisa terhibur karo film yang aku rangkum. Oke cok. Ora usah cangkem atau basa-basi, daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang ibu rumah tangga yang bernama Waryuni yang lagi melakukan senam yoga. Dia pun berucap kalau umurnya sudah tidak muda lagi dan staminanya nggak kayak dulu lagi, sering capek dan pegal-pegal. Maka dari itu si Waryuni sering rutin melakukan senam yoga agar tetap fit dan terlihat awet muda atau awet nom. Kemudian datang anaknya yang bernama Waslut. Si Waslut ini mengatakan bahwa tubuh si mamanya sangatlah indah sekali. Singkatnya, mereka kemudian jalan berdua habis dari berbelanja. Ketika mereka sedang berjalan nyantai, tiba-tiba terlihat dua orang pemuda yang jancuk iki. Mereka ini merupakan teman lamanya si Waslut yang bernama Sitol dan Sili. Tapi mereka berdua ini bukan merupakan teman akrab si Waslut, karena si Waslut orangnya yang jarang bergaul, hanya main game di rumah. Ketika Sitol dan Sili melihat Waslut dan Waryuni atau mamanya si Waslut, mereka mengira Waslut sedang berjalan sama pacarnya. Sitol dan Sili mendekati Waslut. Sebenarnya cuma ingin menggodanya, tapi mereka sangat terkejut ternyata cewek yang di sampingnya Waslut adalah mamanya Waslut. Mamanya Waslut ternyata masih muda dan cantik kayak mbak-mbak Purel, yang membuat gantar Sitol dan Sili tegak berdiri. Sitol dan Sili mencoba untuk mendekati Waslut dengan alasan kangen sama Waslut karena lama tak bertemu sejak SD. Keesokan harinya mereka pun datang ke rumah Waslut dan mamanya pun menyuguhkan sebuah minuman untuk penghangat badan. Mamanya Waslut ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang sudah lama ditinggal kerja suaminya keluar kota. Jadilah hanya itu, nganggur lama karena nggak didongkrak, ya kan? Tahu nggak sih dongkrak? Dongkrak yang buat mobil. Tak lama kemudian Sitol pamit ingin membuang air kecil. Lalu setelah itu dia melihat mamanya Waslut yang sedang bersih-bersih rumah. Dan Sitol pun melihatnya dari belakang tubuh mamanya Waslut yang seger. Dan kemudian terdengar suara bel rumah berbunyi yang ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan alas perangkat dongkrak di tempat Waryuni. Sitol yang dari tadi melihatnya secara diam-diam kemudian mengetahui kalau ternyata isi paket tersebut adalah alas perangkat dongkrak untuk usluk-usluk cok bajingan. Waryuni pun kaget karena diketahui Sitol yang melihatnya. Sitol lalu menanyakan arah toilet karena Sitol mau membuang air kecil dari tadi. Ketika Sitol menuju ke arah toilet, dia kemudian berubah pikiran dan kembali mendatangi arah Waryuni untuk mengajaknya usluk-usluk. Dan akhirnya sedot WC pun bergerak. Takon iki lho ora aku jane. Ono apa ora yo ning Jawa mama muda kaya kuwi? Ya Allah. Beberapa menit kemudian telah berhasil menyemburkan api naganya.
Sito lalu pamit pulang dan diikuti oleh Sili. Karena udah lega dan los, jadi dia pulang cok. Keesokan harinya terlihat Waslut dan Sili yang lagi menunggu Sitol dari pinggir jalan karena ada janjian di suatu tempat. Namun kemudian Sili mendapatkan WA kalau Sitol tidak enak badan sehingga tidak bisa ikut ke tempat itu. Karena Sitol nggak ikut, Sili pun ikut-ikutan nggak ikut. Sehingga Waslut berangkat sendirian. Namun ternyata semua itu tadi hanya trik Sitol saja. Karena ternyata dia ini tidak sakit, melainkan tengah berada di rumah Waslut untuk menemui Waryuni. Karena kemarin hanya servis sedot WC biasa aja. Nah kali ini Sitol berniat ingin merasakan buah ayamnya si Waryuni. Sili yang curiga dengan tingkah laku Sitol, dia pun pergi juga ke rumah Waslut. Dan sesampainya di sana, Sili merekam adegan usluk-usluk Sitol dan Waryuni. Kemudian setelah selesai, Sitol pamit pulang dan mengatakan besok dia akan kesini lagi untuk meminta jatah gua ayamnya Waryuni lagi. Dan ketika Sitol udah pergi, Waryuni pun terkejut karena ada Sili di belakangnya. Lalu Sili menunjukkan rekaman video tadi ke Waryuni. Dan Sili pun mengancam kalau video ini nggak mau kesebar luas, Waryuni pun harus mau memberikan gua ayamnya juga kepadanya. Dan gini gua ayam milik Waryuni pun jadi santapan hari-harinya dua teman anaknya itu. Bahkan suatu hari Sitol dan Sili membeli sebuah minuman teh botol cap orang tua dengan tujuan untuk membuat Waslut teler. Dan ketika Waslut sudah teler, pada saat itulah mereka mendongkrak Waryuni secara bergantian. Wah mantep. Setelah kejadian itu, Waryuni pun terlihat ceria dan senang bahagia. Dan ketika Waryuni ditelepon suaminya, dia bilang untuk jangan terlalu mengkhawatirkannya dan fokus saja bekerja. Karena Waryuni sekarang sudah nggak bingung lagi mencari asupan rudal-rudal untuk bertempur. Karena sudah disiapkan oleh dua teman anaknya itu. Anjas, tancuk, anjen. Dan Waslut pun sampai saat ini nggak pernah tahu tentang kelakuan nakal teman-temannya itu. Kelakuan nakal mereka pun berlangsung sampai di akhir film ini. Diancuk memarahi Pinoto. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengeraskan. Oke cuk, kesimpulannya adalah ojo nganti gelem diapusi konco. Mergo saiki akeh konco sing makan konco, jeruk makan jeruk. Oke.